International Convention Center, Jakarta, Indonesia. Into our top 20 is Miss Grand Indonesia! The second runner-up is Miss Grand Indonesia! Wanita identik untuk selalu berusaha cantik dan memiliki kulit wajah sehat. Hal ini turut mendorong semakin menjamurnya bisnis kecantikan di Indonesia. Dengan seiring tumbuhnya minat para kaum hawa untuk menjaga dan memperbaiki penampilan dan melawan tua, hingga membuat banyak orang berlomba-lomba untuk fokus melakukan perawatan kulit wajah dan tubuh. Jadi kan semua pengen satu cantik, udah gitu selain terawat dan juga pengen sehat. Kesehatan kulit juga kan tuh penting banget biar kita dilihat orang juga enak gitu. Makanya sekarang banyak banget klinik-klinik bertebaran itu ya. Jadi dia mau memprofit biar penampilan seorang itu jauh lebih oke dari dia sebelumnya. Sekarang tuh urutan untuk kecantikan atau skincare tuh udah di tahap level yang atas saya rasa ya. Karena kecantikan itu dia merupakan bagian dari pekerjaan kita juga. Kadang ada pekerjaan contohnya yang menuntut kita secara estetika harus baik. Untuk sekarang pun klinik kecantikan tuh tiap radius berapa meter tuh udah ada. Dan setiap klinik kecantikan menawarkan berbagai macam promo, berbagai macam pelayanan. Ya tinggal dari kita customer aja yang memilih-milih. Menurut organisasi pakar bedah estetika di Amerika Serikat, Aesthetic Society, skala pasar industri klinik estetika global pada tahun 2021 mencetak angka senilai 99,1 miliar dolar Amerika Serikat. Potensi pasar yang besar ini tentu sangat prospektif bila ditangkap oleh industri klinik kecantikan di tanah air. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia juga turut mendorong bisnis klinik kecantikan terus tumbuh. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia mencapai 56 juta rupiah per tahun dan masuk dalam kelompok pendapatan menengah ke atas berdasarkan kategori Bank Dunia. Hal tersebut turut mempengaruhi tren belanja masyarakat yang telah bergeser, di mana belanja kebutuhan pokok tidak lagi menjadi yang utama. Namun leisure atau pengalaman menjadi belanja yang paling besar dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya Sheila Hamzah. Kami bertemu Sheila saat melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan di Jakarta. Untuk mendapatkan hasil kulit yang sehat, ia rela merogoh kocek hingga 75 juta rupiah untuk satu jenis perawatan saja. Menurutnya, meskipun terbilang mahal, perawatan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang terbukti mendukung penampilannya. Saat ini dilihat dari aspek gaya hidup, tren merawat diri juga dapat membuat diri kita merasa lebih baik. Jika dilihat dari aspek keuangan, besarnya demand di pasar membuat bisnis klinik kecantikan kian menarik karena dapat meraup keuntungan besar. Karena kalau ngomong mahal itu kan harus dilihat dari kualitasnya. Maka bisa ditentukan dia sepadan nggak sih dengan harganya. Yang pasti kita harus punya produk yang bagus. Kita punya produk yang bagus, dan gitu kita harus punya SDM yang mumpuni, misalnya mulai dari dokternya, tenaga kerja mulai dari FO-nya yang menyambut pasiennya, yang memberikan kenyamanan, dan juga dari tempatnya juga kita harus bersih, nyaman. Kalau dari segi COVID ke tingkat sterilitasnya juga, biar pasien datang ke sini, oh ya saya di-provide seperti raja loh, jadi kan enak nih ke sini nih, saya nyaman nih dengan klinik ini.
pasti dia akan balik. Udah produknya bagus, tempatnya oke, SDM-nya ramah-ramah, sama dokter yang mungkin emang kualitasnya emang ada juga sesuai kompetensinya, pasti mereka akan balik dengan sendirinya sih. Saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020 lalu, bisnis klinik kecantikan memang menjadi salah satu bisnis yang tertekan karena adanya aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi dan era new normal, bisnis klinik kecantikan sudah kembali menggeliat, bahkan diprediksi akan terus tumbuh. Kemarin kan emang sempat kita di awal pandemi banget ya kan yang kita sempat lockdown ya, pasti kan semua bagian pasti kan kena dampaknya ya. Tapi sekarang kita udah mulai, Indonesia juga udah mulai pulih, udah mulai itu, jadi klinik kita juga jauh lebih bagus, jauh lebih meningkat lah secara pendapatan, secara tunjungan klinik. Sebelum pandemi sampai yang saat ini, sebelum pandemi kan berarti kita udah meningkat sekitar 20% dari sebelum pandemi. Kalau dari pas awal pandemi sampai sekarang ya mungkin bisa sampai 100% lebih. Kalau pandemi sekarang kan tutup. Dari pandemi ada penurunan tapi tidak signifikan, paling hanya sekitar 10-20%. Nah, sekarang itu peningkatannya luar biasa, jadi bisa dikatakan dari tahun pertama kita buka, bersyukur kita sekitar 4 kali peningkatan kita dapatkan. Sama halnya dengan bisnis klinik kecantikan, bisnis produk kecantikan pun mulai dari kosmetik hingga skincare turut menjanjikan. Bagaimana cara untuk memulai bisnis produk kecantikan? Sesaat lagi dalam Explains.